Sebelumnya ini dengan kakak siapa ya? Saya istri Bu, istri berasal dari Oh, istri. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Husni Medina, saya di sini sebagai konselor dan kakak sebagai konseling. Apakah sebelumnya kakak sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah Bu. Oh, baik. Di dalam konseling ini sudah terdapat asas-asas kerahasiaan. Jadi kakak tidak perlu takut untuk menceritakan rahasia-rahasia atau perasaan yang sedang kakak rasakan pada saat ini. Kakak tidak perlu takut rahasia kakak terdengar orang lain ataupun diketahui oleh orang lain. Jadi di sini juga terdapat asas keterbukaan. Jadi kakak bisa lebih terbuka kepada saya untuk menceritakan bagaimana perasaan kakak ini dan apa saja masalah yang sedang kakak hadapi. Kemudian dalam proses konseling yang saya lakukan ini, saya menetapkan waktu 30 menit atau kurang lebih 40 menit kan sekali pertemuan. Apakah bisa diterima Kak? bisa Bu. Jadi selanjutnya kita akan memulai sesi konseling kita. Bagaimana perasaan kakak pada saat ini? Saya merasa sedikit cemas dan bingung Bu. Cemas dan bingung ya. Mari kita bicarakan lebih lanjut mengenai perasaan tersebut. Saya merasa sedikit tertekan Bu dengan pekerjaan saya dan saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Saya bisa memahami betapa sulit situasi itu. Apa yang sangat membuat kakak merasa tertekan? Banyak tugas yang harus saya selesaikan dalam waktu yang singkat. Tapi saya merasa tidak mampu untuk mengerjakannya. Tugas-tugas apa yang paling membuat kakak merasa tertekan? Apakah kakak bisa menceritakannya lebih lanjut kepada saya? Saya harus menyelesaikan laporan yang besar Bu dan juga harus menghadiri beberapa pertemuan untuk ke depannya. Bagaimana kakak biasanya mengatasi situasi seperti ini? Apakah kakak memiliki strategi tertentu untuk mengatasinya? Biasanya saya akan mencoba untuk memprioritaskan tugas, tapi kadang-kadang saya merasa kewalahan. Di satu sisi kakak ingin memprioritaskannya, dan di sisi lain kakak juga merasa kewalahan dengan tugas yang diberikan. Apa yang membuat kakak sangat kesal itu? Mungkin saya terlalu mengambil banyak tanggung jawab Bu. Apakah kakak merasa kesulitan untuk mengatakan tidak kepada rekan kerja kakak? Ya Bu, benar. Jadi kakak merasa kesulitan untuk menetapkan batasan. Itu bisa menjadi tantangan yang sangat sulit. Mari kita pikirkan strategi yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Apa yang kakak bayangkan yang bisa dilakukan untuk menetapkan sebuah batasan kepada rekan kerja? Mungkin saya bisa mulai untuk mengatakan tidak pada tugas yang teman-teman akan berikan. Itu langkah yang sangat baik ya kak. Bagaimana kakak ingin mengatakannya? Apakah ada waktu yang tertentu yang bisa kakak lakukan untuk mengatakan? Mungkin saya bisa mencoba mengatakan kepada mereka pada waktu itu. Jadi kita sudah membahas mengenai tentang cemas yang kakak alami di pekerjaan kakak. Dan kakak sudah menentukan untuk memulai menetapkan batasan kepada rekan kerja kakak. Semoga dengan batasan yang ingin kakak katakan atau kakak beritahu kepada rekan kerja kakak, kakak lebih tenang dan lebih memprioritaskan pekerjaan kakak. Saya percaya kakak pasti bisa mengatakan itu kepada rekan kerja. Apakah kakak sudah merasa lebih lega dan lebih tenang saat sudah bercerita kepada saya? Saya merasa sedikit lega Bu dan juga merasa lebih baik lagi. Baiklah. Apakah ada hal lain yang ingin kakak ceritakan atau kakak ungkapkan sebelum kita menutup sesi konseling kita pada hari ini? Ya Bu, saya rasa itu sudah cukup membantu saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kakak karena sudah mau bercerita kepada saya dan sudah mempercayai saya di sini sebagai konselor.
Saya berharap kakak kedepannya lebih bisa mengatakan batasan waktu ataupun memprioritaskan kerja kakak supaya kakak lebih nyaman ke depannya dalam bekerja. Semoga kesuksesan selalu menghampiri kakak di setiap langkah dan perjalanan. Baik, sebelum saya mengakhiri sesi konseling hari ini, saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.